Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengukur strike and dip dari suatu bidang batuan, Yang pertama, bidang kita adalah batuan ini. Kita akan mengukur strike and dip dari batuan ini. Yang pertama, untuk mengukur strike, kita tempelkan bagian is dari kompas geologi pada batuan, sehingga bullseye berada tepat di tengah. Bisa kita lihat bahwa pada bullseye ini besar sudutnya adalah 229 derajat is dari utara. Kemudian kita kasih garis. Di situ dari garis ini kita ambil 90 derajat tegak lurus dari garis ini. Ini garisnya. Kemudian untuk mengukur dip dari batuan ini kita tepatkan klinometer pada 0 derajat. Kemudian kita tempelkan sisi west dari klinometer ini pada arah dip yang telah kita tentukan tadi di sini. Kemudian kita atur klinometer hingga air yang di klinometer menjadi seimbang. Kita peroleh bahwa besarnya sudut oleh dip ini, arah dip ini adalah 70 derajat. Jadi pada batuan ini kita memperoleh strike-nya adalah 229 dengan dip-nya adalah 70 derajat, atau dalam penulisan north 229 is garing 70 derajat. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah bidang pada kayu ini. Ya, yang pertama, untuk mengukur strike dan dip dari kayu ini, kita letakkan bagian is dari kompas geologi tepat pada kayu, dan bullseye tepat berada di tengah pada kompas ini. Kita peroleh bahwa besarnya sudut strike ini adalah 223 derajat is. Kita kasih garis. Garisnya adalah yang ini. Kemudian kita mengukur dip dari arah kayu ini. Untuk mengukur dip dari arah kayu ini, kita tarik garis 90 derajat tegak lurus dari arah strike. Kemudian setelah itu kita mengukur besaran sudut dip dari kayu ini. Untuk mengukur sudut dip ini, kita tepatkan klinometer berada pada 0 derajat. Kemudian sisi west dari kompas geologi ini kita taruh pada arah dip yang telah kita patok tadi. Kemudian di sini kita bisa lihat, kita atur klinometer hingga seimbang. Dan di sini kita peroleh bahwa besaran dip dari bidang kayu ini adalah sebesar 15 derajat. Yang akan kita ukur bidangnya adalah batuan yang ini. Yang pertama, kita tempelkan bagian is dari kompas geologi pada batuan ini, sehingga bullseye tepat berada pada tengah-tengah lingkaran. Di sini kita bisa lihat bahwa besaran sudut strike dari batuan ini adalah sebesar 268 derajat is. Kemudian kita kasih garis. Jadi ini adalah garis strike dari batuan ini. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari arah garis strike. Dan ini adalah arah dip. Arah dipnya adalah ke sini. Kemudian kita akan mengukur arah dip dari batuan ini. Yang pertama, kita pastikan dulu klinometer tepat berada pada 0 derajat. Kemudian sisi west pada kompas ini kita tempelkan pada arah dip yang sudah kita patok tadi. Sehingga kemudian kita atur klinometer hingga air pada klinometer tepat berada pada tengah kompas ini, pada tengah klinometer. Kita peroleh bahwa besaran dip direction oleh batuan ini adalah 47 derajat. Berarti pada batuan ini memiliki strike 228 derajat is dan 47 derajat untuk arah dipnya.
Objek selanjutnya yang akan kita ukur bidangnya adalah batuan ini. Yang pertama, untuk mengukur batuan ini, kita taruh sisi is pada kompas, sisi is kompas pada bidang batuan. Kita tunggu hingga bullseye tepat berada pada bagian tengah. Kemudian kita ketahui bahwa besarnya sudut ini adalah sudut dari strike ini adalah 17 derajat. Kemudian kita kasih garis. Kemudian selanjutnya kita tulis garis arah dip pada batuan ini yang tegak lurus terhadap arah strike. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengukur berapa besarnya dip direction pada batuan ini. Selanjutnya kita standarkan klinometer ke arah 0 derajat dulu, sudut 0 derajat. Kemudian bagian sisi west dari kompas kita taruh pada arah dip yang sudah kita letakkan tadi. Kemudian dari sini kita sejajarkan klinometer hingga seimbang. Di sini bisa kita lihat bahwa besaran sudut yang dibentuk adalah lebih kurang 18 derajat. Jadi pada batuan ini mempunyai strike tadi 18 derajat ya. Kemudian dipnya adalah 18 derajat. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah balok kayu ini. Yang pertama, untuk mengukur orientasi dari balok kayu ini, yang pertama yang harus kita ukur adalah arah strike dari balok kayu ini. Caranya, kita taruh sisi is kompas pada balok kayu ini, sehingga nantinya bullseye tepat berada di tengah-tengah. Ini. Dari sini, kita ketahui bahwa orientasinya adalah 295 derajat. Kemudian kita kasih garis. Ini adalah garis strike dengan 295 derajat. Kemudian dipnya 90 derajat. Kita ukur sisi west dari kompas untuk menentukan arah dip. Kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kita seimbangkan bullseye klinometer. Sehingga di sini kita peroleh bahwa besarnya arah dip dari batuan ini adalah 12 derajat. Berarti 12 derajat. Yang akan kita ukur adalah orientasi dari batuan ini. Yang pertama yang harus kita ukur adalah kita tempelkan sisi is kompas ini pada batuan ini, sehingga nantinya kita peroleh bullseye tepat berada di tengah-tengah. Di sini. Berarti orientasi dari strike-nya adalah 205 derajat. Kemudian kita kasih garis. 205 derajat berarti arah dipnya adalah tegak lurus terhadap arah strike. Berarti di sini. Untuk mengukur besaran sudut dip ini, arah dip ini, kita taruh bagian west pada kompas pada arah dip yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita atur klinometer hingga seimbang. Dan kita peroleh bahwa besaran dipnya adalah 12 derajat. 12 derajat berarti besaran strike-nya tadi adalah 205 dan dipnya adalah 12 derajat. Yang akan kita ukur adalah orientasi dari bidang ini. Bidang ini adalah sebuah triplek yang kita taruh di sebuah bidang miring. Kemudian yang pertama yang akan diukur adalah strike dari bidang ini. Untuk mengukur arah strike, kita tempelkan bagian sisi is dari kompas pada bidang sehingga bullseye tepat berada di tengah. Di sini bullseye-nya sudah tepat berada di tengah. Kemudian kita kasih garis dengan orientasinya adalah 274
derajat arah east. Kemudian arah dari dipnya adalah tegak lurus dari arah strike. Kemudian untuk mengukur arah dipnya, besaran dipnya, orientasi dipnya adalah kita standarkan klinometer hingga 0 derajat. Kemudian kita taruh sisi west dari kompas pada arah dip yang telah kita tentukan tadi. Kemudian di sini kita sejajarkan hingga klinometer ini seimbang atau air tepat berada di tengah-tengah. Di sini bisa kita lihat bahwa besaran sudutnya adalah 52 derajat. Berarti orientasinya adalah sudut strike tadi dan arah dipnya adalah 52 derajat. Kita ukur adalah batuan ini. Batuan ini merupakan sebuah dam yang akan kita ukur orientasinya. Untuk mengukur orientasinya, yang pertama kita tempelkan kompas bagian east kompas pada batuan ini untuk menentukan arah strike-nya. Kita letakkan sehingga blues A tepat berada di tengah-tengah. Di sini sudah pas. Berarti besarnya orientasi strike adalah 226 derajat arah east. Kemudian kita akan mengukur besaran dip dari batuan ini. Untuk mengukur besar dip, yang pertama kita standarkan dulu kilometer ke arah 0 derajat. Kemudian kita tempelkan sisi west dari kompas. Sisi west dari kompas sesuai arah yang tadi. Kemudian kita atur hingga kilometer seimbang. Dan di sini kita bisa lihat bahwa besarnya dari orientasi dip ini adalah 82 derajat. Berarti strike-nya seperti yang tadi dan dipnya adalah 82 derajat. Yang selanjutnya kita akan menentukan orientasi dari balok kayu ini. Untuk menentukan orientasi balok kayu ini kita bisa lihat bahwa balok kayu ini besaran orientasinya untuk dipnya itu akan kurang dari 10 derajat, sehingga akan kesulitan untuk diukur menggunakan kompas geologi jika kita langsung mengukur. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan bagian sisi west kompas untuk mengukur kemana arah dari orientasi dari strike ini. Caranya yang pertama kita taruh terlebih dahulu bagian 0 dari klinometer tepat berada di sisi 0. Kemudian di sini kita atur sehingga klinometer ini tetap berada di tengah atau standar. Di sini adalah lokasi yang paling standar. Berarti kita bisa lihat bahwa arah dari strike-nya adalah begini. Kemudian baru kita ukur berapa besaran sudut dari balok kayu ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita sejajarkan blues A. Kita lihat bahwa besarnya strike-nya adalah 180 derajat, tepat 180 derajat. Kemudian kita lihat tadi kemiringannya adalah ke sini. Kemudian kita ukur arah besarnya dip. Kita gunakan sisi west dari kompas. Kita taruh di sini. Di sini kita lihat bahwa besarnya sudutnya adalah lebih kurang 2 derajat. Berarti orientasinya tadi adalah 180 derajat east dan 2 derajat untuk arah dipnya. Yang akan kita ukur adalah menentukan orientasi dari bidang yang ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur arah strike dari batuan ini. Kita tempelkan sisi east kompas pada batuan sehingga blues A tepat berada di tengah-tengah. Kini kita bisa lihat bahwa blues A sudah tepat berada di tengah. Kemudian kita kasih garis. Dan di sini orientasinya adalah 247 derajat. Maka orientasinya 247 derajat. Kemudian kita tentukan arah dipnya 247 derajat. Dipnya adalah arah ini. Kemudian kita tempelkan
sisi west dari kompas pada arah dip yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita atur klinometer hingga seimbang. Bisa kita lihat bahwa besarnya dip adalah 46 derajat. Berarti orientasi dari batuan ini adalah 247 derajat east dengan arah dipnya adalah 46 derajat. Yang akan kita ukur adalah struktur garis, orientasi dari struktur garis. Bisa kita lihat misalkan ini adalah sebuah lipatan, maka untuk mengukur struktur garis dari lipatan itu adalah kita tentukan dulu garisnya. Ini adalah hinge line-nya. Hinge line. Maka kita akan mengukur, kalau tadi struktur bidang kita mengukur yang namanya strike and dip, maka di struktur garis kita akan mengukur yang namanya trench dan plunge. Maka untuk mengukur trench, kita yang pertama kita tempelkan sisi east. Jadi sisi east kompas ini ini harus ke arah plunge-nya. Maka di sini kita sejajarkan hingga plus A berada di tengah, sehingga nanti kita bisa lihat bahwa besaran nilai dari trench-nya adalah 45 derajat. Berarti trench-nya adalah 45 derajat. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur plunge. Untuk mengukur plunge, yang pertama adalah kita sejajarkan dulu klinometernya pada angka 0. Pada angka 0. Kemudian kita taruh dia sejajar pada garis ini. Kemudian kita atur klinometer hingga klinometer seimbang. Lebih kurang seperti ini, sehingga kita bisa lihat bahwa plunge-nya adalah 32 derajat. Nah, yang akan kita ukur sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan mengukur besaran trench dan plunge pada batuan ini. Kita lihat dulu bahwa hinge line dari batuan ini adalah yang ini. Ini adalah hinge line-nya. Kemudian kita akan mengukur berapa orientasi dari struktur garis ini. Yang pertama kita akan menentukan dulu trend dari batuan ini. Caranya adalah kita tempelkan sisi east dari kompas mengikuti arah dari plunge-nya. Kemudian kita taruh sehingga plus A tepat berada di tengah-tengah. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa orientasi dari trendnya adalah 154 derajat. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur berapa besaran plunge-nya. Sama seperti yang tadi, untuk plunge kita standarkan dulu klinometer hingga di 0 derajat. Ketika klinometer sudah berada di 0 derajat, kita taruh sisi west dari kompas geologi ini pada ini. Sehingga kita bisa lihat, kita atur hingga klinometer tepat berada di tengah. Ini. Sekarang kita bisa lihat bahwa besarnya plunge adalah 29 derajat. Berarti besarnya plunge-nya adalah 29 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur struktur garis pada bidang ini. Kita lihat bahwa pada bidang ini, misalkan ini adalah sebuah lipatan, maka kita bisa lihat ada sisi ini, sisi lipatan, bidang lipatan pertama, ini yang kedua, atau sayap lipatan yang kita kenal. Kemudian ada titik temu dari dua sayap lipatan ini, dan ini yang dinamakan dengan hinge line. Ini adalah hinge line. Maka kita akan mengukur orientasi dari hinge line ini. Caranya yang pertama, kita tempelkan sisi east dari kompas geologi ini pada hinge line tersebut. Tetapi kita atur hingga plus A tepat berada pada bagian tengah. Sekarang kita lihat bahwa besarnya orientasi dari hinge line ini adalah 41 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur besaran dari plunge dari
hinge line ini, dari garis ini. Yang pertama, kita atur klinometer hingga berada pada 0 derajat. Kemudian kita taruh sisi west dari kompas ini. Kemudian kita atur hingga klinometer ini seimbang. Ini berarti plunge dari hinge line atau struktur garis ini adalah sebesar 18 derajat. Jadi kita bisa lihat bahwa trennya adalah 41 derajat dan plusnya adalah 18 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur orientasi garis yang ada pada bidang. Yang merah ini adalah garisnya, kemudian ini adalah bidangnya. Jadi kita akan mengukur orientasi garis yang ada pada bidang ini. Yang pertama yang harus kita ukur adalah berapa strike and dip dari bidang ini. Yang pertama kita tempelkan sisi is pada kompas hingga klinometer hingga plus A seimbang. Kita lihat bahwa orientasinya adalah 244 derajat. Dan ini adalah garisnya. 244 derajat. Kemudian dipnya adalah ke sini ke bawah 90 derajat dari garis strike. Dan besaran dipnya adalah kita tempelkan sisi west dari kompas. Besarnya adalah lebih kurang 41 derajat. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengukur berapa besaran pitch atau struktur garis pada bidang ini. Caranya adalah kita letakkan busur tepat pada dengan garis strike adalah 0 derajat. Strike adalah 0 derajat. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa besarnya pitch-nya adalah 55 derajat. 55 derajat. Sehingga kita bisa lihat bahwa trend dan plusnya adalah yang tadi dan pitch-nya adalah 55 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur strike, dim, and pitch dari bidang ini. Yang mana bidang ini terdapat struktur garis seperti ini. Kita misalkan struktur garisnya adalah seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan menentukan berapa besaran strike dari bidang ini. Caranya sama seperti yang tadi. Kita letakkan sisi east dari kompas hingga plus A tepat berada di tengah-tengah. Ini. Kemudian kita kasih garis. Kita lihat bahwa orientasinya adalah 166 derajat. Kemudian kita tarik garis 90 derajat tegak lurus dengan arah strike, yang itu adalah garis dip. Dan besarannya dip adalah kita akan mengukur menggunakan sisi west kompas. Sisi west kompas kita standarkan dulu hingga di 0 derajat, kemudian kita tempelkan sesuai arah dip yang tadi. Kemudian kita atur hingga klinometer seimbang. Di sini kita bisa lihat bahwa besarnya arah dipnya adalah 26 derajat. Kemudian kita akan mengukur besaran pitch dari struktur garis ini. Caranya adalah kita letakkan 0 derajat pada garis strike. Kemudian kita bisa lihat bahwa untuk di titik ini garisnya adalah yang ini. Berarti kita akan ukur berapa besarnya pitch. Yang pertama di 0 derajat, berarti besaran pitch lebih kurang adalah 50 derajat. Jadi strike-nya seperti yang tadi, dip-nya seperti yang tadi, dan pitch-nya adalah 50 derajat.